Mari kita nyanyikan lagu pembukaan, Kepadamu Tuhanku. Kepadamu Tuhanku, ku angkat seluruh jiwaku, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan hamba ya Tuhan. Kepadamu Allahku, teguh percaya hamba-Mu, lindungilah, naungilah, janganlah musuhku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagaimana sudah disebutkan pada malam hari ini, kita bersama-sama berkumpul secara virtual untuk merayakan pesta Santo Yoakim dan Anna, orang tua Bunda Maria. Dan juga yang istimewa kali ini bahwa Bunda Gereja Universal, untuk pertama kali mengangkat bahwa berdekatan dengan Santo Yoakim dan Anna diambil pada hari Minggunya, yaitu Minggu keempat setiap bulan Juli, akan menjadi hari orang tua dan juga para ancestor. Maka pada kesempatan yang istimewa ini, berkat Yoakim dan Anna, kita diundang bersama-sama untuk mendoakan orang-orang yang telah menghadirkan kita di dunia. Para ancestor kita, kakek, nenek, orang tua, dan semua orang tua yang telah ambil bagian dalam hidup kita. Karena kita yakin bahwa Allah memberikan karya keselamatan kepada kita masing-masing melalui konteks keluarga. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendoakan keluarga kita, baik mereka yang sudah meninggal dunia maupun yang masih bersama kita berjuang di dunia ini. Dan juga tentunya kita bersama-sama mendoakan intensi-intensi yang sudah disebutkan tadi dengan aneka macam permohonan dan rahmat yang dirindukan. Semoga Allah hadir di tengah-tengah kita, memberikan rahmat-Nya dan memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah ke depan. Bersama Santo Yoakim dan Anna yang setia menjalani tanggung jawabnya untuk mempersiapkan kehadiran Bunda Maria yang akan menjadi salah satu instrumen karya keselamatan Allah. Marilah kita menyadari bahwa seringkali kita tidak setia. Seringkali kita gagal untuk setia. Maka kita mohon ampun agar kita layak merayakan misteri penyelamatan ini dan melanjutkan perjalanan hidup kita di dalam rahmat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami
Kau serahkan hidupmu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Meskipun ini hanya peringatan wajib, maka meskipun demikian karena kita secara khusus berkumpul, maka kita muliakan Tuhan melalui perayaan ini. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Semoga kehadiran-Mu di tengah-tengah kami sungguh-sungguh menguatkan hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami bersama-sama berkumpul untuk memuliakan nama-Mu di dalam perayaan Ekaristi, khususnya untuk memperingati Santo Yoakim dan Ana. Semoga keteladanannya menginspirasi kami untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Dan semoga kami dimampukan untuk membangun kehidupan keluarga berdasarkan nilai-nilai Injili yang telah Engkau wariskan kepada kami. Semuanya ini kami mohon melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan bersatu bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putera Sirak. Kami hendak memuji orang-orang termasyur, para leluhur kita, menurut urut-urutannya. Mereka adalah orang-orang kesayangan, yang kebajikannya tidak sampai terlupa,
Semuanya tetap disimpan oleh keturunannya sebagai warisan, baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan lestari untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tentaram jenazah mereka dimakamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Kebijaksanaan mereka diceritakan oleh bangsa-bangsa, dan para jemaah mewartakan pujian mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia Aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Dengarlah, kami dengar tabut itu ada di Efrata. Kami telah mendapati di padang Yaar. Mari kita pergi ke tempat kediaman Tuhan dan sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan biarlah bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi demi Daud hamba-Mu. Janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Bahagia ku Ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. bahagia Aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan memeliharanya. Haleluya. 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 Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, karena begitu besarnya cinta kasih Allah kepada manusia, kepada dunia, kepada umatnya, maka Allah Bapa mengutus putranya, Tuhan Yesus Kristus, Allah menjadi manusia. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, rencana Allah itu begitu matang, begitu luar biasa. Sebelum Allah Putra hadir di tengah dunia, Allah dengan segala rancangannya itu telah menyiapkan kehadiran Tuhan Yesus melalui kehadiran para nabi dan orang-orang benar sebelum Yesus hadir. Para nabi tentu saja kita bisa mencarinya, pengalaman-pengalaman kenabian dalam Perjanjian Lama. Kemudian mendekati pada kehadiran Yesus, ada dua keluarga luar biasa yang menjadi teladan bagi kita. Mereka bukan nabi, tetapi mereka adalah orang-orang benar. Mereka orang-orang sederhana. Mereka orang-orang kampung, tetapi hatinya tulus dan setia menjalankan tugas keagamaan dan bagaimana menghidupi kebaikan di tengah masyarakatnya. Tentu orang itu adalah Yoakim dan Ana, dan tidak lupa berbicara mengenai keluarga ideal yang perlu menjadi contoh bagi kita adalah juga Elisabet dan Zakaria, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Tentu puncaknya ketika kita melihat keluarga yang ideal, yang perlu menjadi contoh bagi kita, tentu harus sampai kepada keluarga kudus di Nazaret, yaitu Yosef dan Maria. Maka menarik bagi kita bahwa Allah Bapa hadir menjadi manusia dalam konteks keluarga. Bukan tiba-tiba kayak alien masuk ke bumi atau seperti dalam film-film tiba-tiba masuk di tengah masyarakat tanpa jelas latar belakangnya. Maka ini menjadi kabar gembira dan sekaligus menantang kita semua. Bahwa Allah hadir melalui keluarga. Maka kalau kita dibaptis menjadi murid Yesus, maka tantangannya adalah bagaimana menghadirkan Kristus dalam konteks hidup berkeluarga tersebut. Bagaimana Kristus harus menjadi senter
dari kehidupan keluarga tersebut. Dan tentunya berbicara mengenai Yoakim dan anak, kita berbicara mengenai orang-orang penting di belakang layar karya keselamatan Allah. Yoakim dan Ana tidak banyak ditampilkan dalam kitab suci. Mereka seperti orang-orang penting yang ada di belakang layar Maria dan Yesus. Sama seperti dalam kehidupan kita, bahwa di balik kesuksesan kita pasti juga ada orang-orang di belakang kita yang senantiasa terlibat, yang senantiasa membantu. Maka merayakan hari orang tua dan elderly, orang-orang tua, adalah juga kesempatan untuk mengucapkan syukur atas jasa-jasa mereka dengan segala macam keunggulan dan kelemahannya. Barangkali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari menyadari bahwa kita ada yang berasal dari keluarga yang sungguh bahagia. Mungkin juga ada yang mengakui diri berasal dari keluarga yang tidak ideal. Tetapi tidak ideal, tidak sempurna, tetap memberikan suatu hal yang membuat kita hadir di dunia ini. Maka jangan pernah mengharapkan kesempurnaan dari orang-orang yang sudah melahirkan, mengadakan kita. Dengan segala keterbatasannya, mereka telah berjasa bagi kita. Maka patut untuk mendoakan dan juga untuk terus-menerus mencintai mereka dengan berusaha agar kita menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak, cucu, dan juga generasi muda saat ini. Tentunya orang-orang muda kita harapkan juga untuk senantiasa mendukung dan mendoakan kita. Barangkali Bapak Ibu berpikir, orang yang hebat pasti di belakangnya adalah orang tua yang luar biasa. Contohnya sangat jelas. Bunda Maria adalah sosok yang luar biasa, yang sempurna. Pasti di belakang itu, meskipun kita tidak banyak mendapatkan informasi, kita yakin seyakin-yakinnya karena hidup Yoakim dan Ana yang suci, yang setia, yang senantiasa taat dengan kehendak Allah. Yohanes Pembaptis menjadi nabi yang luar biasa karena dia dilahirkan dalam keluarga yang luar biasa, Zakaria dan Elisabet. Tentunya Yesus hadir di tengah dunia juga dari keluarga yang luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian kemudian kita menyalahkan keluarga kita seandainya ternyata kita kurang begitu sukses dalam bidang-bidang tertentu? Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari juga berpikir, apakah saya sebagai romo atau para romo-romo yang lain itu juga berasal dari keluarga yang luar biasa, yang senantiasa aktif di dalam gereja, yang senantiasa mempunyai kehidupan doa di dalam keluarga? Tentu ada yang demikian, tetapi tidak semua. Nah, kali ini di tengah-tengah preaching atau khotbah ini ada curcol. Tahu enggak curcol, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Curhat colongan. Nah, saya sekarang akan share tentang UMI dengan segala latar belakang kehidupan saya. Saya bukan dari keluarga yang broken home, tentunya tidak, itu yang patut saya syukuri, tapi juga bukan dari keluarga yang hebat.
Saya mempunyai relasi dengan bapak saya yang unik. Ketika saya lahir sebagai anak terakhir dari 5 bersaudara, saya mendapati bahwa orang tua saya, khususnya bapak saya, itu hadir sebagai bapak yang tidak bisa menghadirkan dirinya sebagai seorang bapak yang berperanan seperti layaknya bapak-bapak dalam keluarga karena dia sakit. Sehingga ibu saya ya sekaligus bapak saya. Bapak saya ada di dalam keluarga tapi seakan-akan tidak ada. Pekerjaannya hanya duduk, makan, jalan-jalan. Kadang-kadang penyakitnya kumat. Jadi sekedar ke belakang sedikit, bapak saya katanya dulu waktu muda pernah jatuh, sehingga saraf kepalanya ada gangguan, jatuh dari naik kuda, sehingga penyakitnya katanya mirip dengan epilepsi. Maka dalam keadaan tertentu bapak saya bisa kumat, bisa jatuh di sembarang tempat, unconscious, sehingga sangat berbahaya seandainya ada di dekat api atau air. Sehingga dalam keadaan seperti itu, sekali lagi bapak saya ya seperti orang yang sakit, yang tidak bisa bekerja meskipun fisiknya kelihatan sehat. Mempunyai bapak seperti itu, saya malu, saya takut, saya tidak percaya diri, bahkan bisa dikatakan sebagai anak durhaka. Karena pernah teman-teman sekelas saya SMP datang, saya mengatakan kepada mereka, itu seorang yang laki-laki yang duduk di yang sebelah sana itu bukan bapak saya, tetapi tetangga saya. Betapa jahatnya saya tidak bangga mempunyai seorang bapak. Dan selama hidup saya bersama bapak saya, tidak pernah ada percakapan. Hidup dalam satu rumah, tidak pernah ada percakapan sedikit pun. Sehingga akhirnya, ketika saya masuk seminari, saya menyadari betapa kurang ajarnya saya, betapa durhakanya saya sampai saya tidak mengakui bapak saya. Sehingga di seminari itu saya ada sebuah kerinduan, ingin bertobat, ingin menyapa, ingin pulang dan sekedar say hello dengan bapak saya, sekedar bercakap-cakap. Maka kesempatan liburan adalah kesempatan yang istimewa. Tetapi seringkali, meskipun niat begitu kuat, ternyata perwujudannya sangat lemah. Setiap pulang tidak pernah terjadi. Tidak ada courage, tidak ada keberanian untuk sekedar menyapa bapak saya. Hingga akhirnya saya di seminari tinggi, saya masih ingat hari Sabtu, saya ada kesempatan pulang ke rumah. Saya menjumpai lagi bapak saya as usual, berdiri di dekat rumah, duduk-duduk. Di sana bapak saya melihat kedatangan saya, melihat saya. Saat itu saya merasa bapak saya kali ini memandang saya dalam situasi yang berbeda. Sepertinya bapak saya ingin ngomong sesuatu. Tetapi ternyata saya sibuk dengan diri saya sendiri yang ingin segera masuk untuk menemui ibu saya. Untuk makan sebetulnya, karena sudah lapar. Tetapi ketika makan itu saya kepikiran bahwa kayaknya bapak saya ada perlu. Tapi sekali lagi, guntoro saya masih ternyata menjadi pribadi yang pecundang, yang tidak berani untuk sekedar menyapa bapak saya, untuk sekedar saling
bertatap muka untuk menyapa dan menyampaikan kabar masing-masing. Atau kalau lebih kerasnya lagi, untuk bertobat, untuk minta maaf. Ketika saya pulang ke seminari sore itu, ternyata bapak saya tetap memandang saya. Tapi sekali lagi saya terus pergi begitu saja ke seminari, seolah-olah tidak ada apa-apa. Hari Minggu, as usual, kita ada acara macam-macam di seminari. Hari Senin, sepulang dari kuliah, tetangga saya datang ke seminari. Biasanya kalau tetangga datang itu permintaan pastor untuk mimpin misa peringatan atau ada yang sakit minta donor darah. Tetapi rupanya tetangga saya datang to the point mengatakan bapak saya meninggal dunia karena tenggelam di sungai. Saat itu gelap. Saat itu saya tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali menangis dan penyesalan yang luar biasa. Ternyata hari Sabtu itu adalah pandangan Bapak yang terakhir, yang memberi kesempatan bagi saya untuk sekedar bertegur sapa, tetapi saya menolaknya. Tentu melalui proses yang panjang, saya bergulat dengan penyesalan itu. Tetapi akhirnya sampai pada keyakinan iman. Sebelumnya saya menganggap bapak saya adalah orang yang tanpa guna, useless, yang memalukan. Tetapi akhirnya saya sampai pada iman bahwa tanpa bapak saya, tanpa jasa bapak saya, tentu saya tidak ada sampai saat ini berdiri di depan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Maka saya yakin panggilan Tuhan, saya yakin segala macam rahmat Tuhan itu mengalir dalam diri saya. Itu juga berkat kehadiran Bapak dalam hidup saya. Maka sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini adalah kesempatan untuk reconciliation di dalam keluarga. Mendoakan keluarga kita masing-masing, khususnya bagi mereka yang mungkin mengalami luka batin di dalam keluarga. Kita doakan mereka, khususnya orang-orang tua kita, khususnya mereka yang sudah jompo, khususnya mereka yang sudah lemah, dan kali ini juga khusus bagi orang-orang yang sakit yang disebutkan tadi. Kita doakan karena kita yakin bahwa hanya melalui pertolongan Tuhan segala sesuatu bisa kita lewati. Tentu juga dengan usaha-usaha manusiawi yang terus-menerus kita upayakan. Namun semoga rahmat Tuhan senantiasa memampukan kita untuk terus melihat bahwa di balik kegelapan masih ada terang, bahwa masih ada harapan. Semoga Santo Yoakim dan Ana menjadi teladan bagi kita untuk senantiasa setia di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Kita dipanggil untuk setia, bukan untuk sukses, bukan untuk menjadi besar, bukan untuk menjadi terkenal, tetapi untuk setia. Entah ada di belakang layar maupun di depan layar, tidak peduli. Yang penting kita semua melalui panggilan kita masing-masing, dengan peran kita masing-masing yang kelihatan maupun tidak kelihatan, kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apakah disiapkan doa umat atau tidak? Ada doa umat. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa-doa orang beriman. Kristus, pengantin gereja,
Engkau telah mencurahkan Roh Kudus kepada Bunda Maria, ketika ia bertekun dengan sehati dalam doa bersama para rasul. Satukanlah keluarga Love Praying Family, imam, biarawan, biarawati, maupun awam, dalam semangat doa yang tekun dan sehati bersama Bunda Maria, agar kami selalu dibarui oleh Roh Kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tenaga medis dan para dokter, marilah kita berdoa bagi para tenaga medis dan para dokter yang mengabdikan diri dalam pelayanan bagi saudara-saudari kita yang sakit. Semoga karena kebaikan hatimu, para perawat dan para dokter, kau beri hati yang tulus untuk melayani. Berilah kesehatan yang prima, kekuatan hati dalam tugas dan karya-karya mereka, sehingga mereka boleh selamat dan bersuka cita dalam melayani orang-orang yang sakit. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Bagi mereka yang sakit, marilah kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang menderita sakit, khususnya mereka yang terinfeksi virus corona, yang sakit kanker, dan berbagai penyakit lainnya. Ya Tuhan, kami mohon, jamalah, bantulah, dan berikan mereka kekuatan jasmani dan rohani untuk menjalani masa-masa yang sulit ini. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris yang sakit, ya Allah, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris yang sakit, baik karena usia, karena terinfeksi virus corona, ataupun sakit secara fisik. Semoga Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan pemulihan. Semoga dalam segala penderitaan, mereka mampu menyatukan dengan penderitaan-Mu di kayu salib. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang belum memperoleh keturunan, ya Santa Ana, berdoalah bagi keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak. Kami percaya akan kuasa doa-doamu, maka mohonkanlah mujizat kepada Allah bagi keluarga-keluarga yang berdoa dengan penuh keyakinan melalui perantaraanmu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk rahmat kesetiaan orang tua kami, kakek nenek yang tekun setia berdoa dan mewariskannya iman dan kasih kepada anak cucu. Semoga Engkau memberikan rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita dalam perlindungan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menghunjukkan doa-doa atau intensi pribadi kita. Ya Allah yang kekal dan kuasa, inilah doa-doa umat-Mu. Semoga berkat kebaikan dan kemurahhatian-Mu, kami senantiasa berharap bahwa Engkau akan membantu kami, di samping bahwa kami akan terus-menerus mengusahakan agar kehidupan kami semakin baik, semakin terarah kepada rencana-Mu, yaitu rencana keselamatan. Semuanya ini kami aturkan melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang penuh kasih, kami mempersembahkan roti dan anggur sebagai lambang usaha-usaha kami. Semoga seluruh jerih payah kami, seluruh permohonan kami, seluruh orang-orang yang kami sebutkan dalam intensi kami pada perayaan Ekaris ini dipersatukan di dalam persembahan-Mu, sehingga menjadi persembahan yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab kesaksian iman orang kudus, khususnya Santo Yoakim dan Ana, memberikan kekuatan baru kepada gereja dan meyakinkan kami akan cinta kasih-Mu. Karena teladan luhur mereka kami digerakkan supaya berbakti kepadamu, dan karena mereka kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya keselamatan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus kami meluhurkan Dikau sambil bersukaria dan berseru. Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus.
ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkannya." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup kami dari tempat kami masing-masing, serta para imam, diakon, semua pelayan sabda-Mu, seluruh umat kesayangan-Mu yang bersatu hati di dalam perayaan Ekaristi secara virtual ini, khususnya nama-nama yang kami sebutkan sebagai intensi kami dengan aneka macam permohonannya. Semoga kebaikan-Mu senantiasa menyertai usaha dan kerinduan kami. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santo Yoakim dan Ana, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul dan juga kepada kita sekalian malam hari ini. Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya selalu hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah kita memberikan salam damai satu dengan yang lain. Damai Kristus, damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita terima secara rohani ini tetap akan memberikan kekuatan iman bagi kita untuk menghadapi segala macam persoalan hidup, dan semoga kita mendapatkan kedamaian yang abadi. Amin. Amin.
Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala rencana indah-Mu di dalam kehidupan kami. Khususnya bahwa pada hari ini Engkau telah berkenan hadir di dalam perayaan Ekaristi ini untuk memberikan kekuatan bagi kami, khususnya untuk orang-orang yang kami doakan pada perayaan Ekaristi ini, agar mereka senantiasa setia dalam keadaan apapun juga, bahwa di dalam keadaan sakit mereka masih ada harapan. Di dalam kesulitan mereka masih ada jalan selama mereka masih memegang Engkau di dalam kehidupan sehari-hari. Maka lanjutkanlah penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan semoga kami pun dimampukan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Diberkatilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi Pesta Santo Yoakim dan Santa Ana sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Hai bangkit Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panci raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus,
Yesus dan mohon dayanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Agustinus Guntoro yang telah mempersembahkan pesta misa Santo Yoakim dan Santa Anna. Silakan Pak Kusnen, apakah kita mau foto bersama dengan Pastor Gun?